Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ad-da'i ila ridwani amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan manisnya Islam hingga kita dapat dipertemukan sebagai saudara seiman di acara yang penuh barokah ini. Alhamdulillah. Tak lupa salawat besertakan salam selalu tercurah kepada baginda kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan adanya ad-dinul Islam. Dewan juri yang saya hormati, hadirin yang berbahagia, dalam kehidupan kita sehari-hari di zaman yang mana jari jemari lebih cepat bergerak daripada akal dan hati. Di era ketika satu unggahan di media sosial bisa menyebar ke seluruh dunia hanya melalui hitungan detik. Media sosial yang sejatinya diciptakan untuk menghubungkan satu sama lain kini berubah menjadi arena pertikaian, fitnah, dan kebohongan. Lalu, bagaimanakah cara agar kita menggunakan sosial media dengan baik sesuai dengan tata cara Islam? Maka dari itu, izinkan saya membawakan sebuah pidato berjudul Bijak bersosial media dalam ajaran Islam. Hadirin yang berbahagia, dalam keseharian kita, apakah kita sadar banyak orang yang menggunakan sosial media dengan cara yang buruk? Mungkin kita sadar saat ini, kita sering menggunakan waktu kita terpaut dengan sosial media, mulai dari pekerjaan influencer, atau hanya sekedar melepas bosan dengan entertainment. Namun tidak sedikit orang yang menggunakan media sosial menjadi suatu alat yang dapat mencelakakan dan merugikan orang lain dengan berbagai motif kejahatan. Dari penjualan barang ilegal hingga pencemaran nama baik tak lepas dari media sosial. Sekarang ini menggunjing orang tidak hanya dari mulut, namun kita unggah dari media sosial. Yang mana akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan adanya kasus seorang remaja menggunakan kecanggihan AI untuk mengubah foto korbannya menjadi konten yang tidak senonoh. Namun, ada juga orang yang menggunakan sosial media untuk menjadi ladang pendapatan, mulai dari berjualan barang dan mempromosikan produk yang mereka tawarkan. Media sosial juga sering digunakan untuk bertukar informasi satu sama lain. Dengan adanya media sosial saat ini, kita sudah sangat mudah mengakses informasi yang kita perlukan. Namun, semua itu bergantung kepada kita yang ingin menggunakannya seperti apa. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Qaf ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidu min qawlu illa ladaihi raqibun atid. Yang artinya, tidak ada satu kata pun yang terlepas di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat amal-amalnya. Ayat ini menegaskan bahwa setiap kata tak termasuk tulisan di media sosial tidak pernah luput dari catatan Allah. Satu komentar kasar, satu fitnah, dan satu hinaan, semuanya tercatat dan akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Ayuhal hadirun al-kiram, kita hidup di zaman yang serba cepat. Kita terhubung secara instan. Jempol kita mengirim pesan
Tweet dan komentar jauh lebih cepat daripada akal kita mencerna dampaknya. Dunia kita penuh dengan kebisingan. Semua orang berbicara. Tapi mari kita ajukan pertanyaan filosofis yang mendasar. Apakah lisan kita berfungsi sebagai membangun atau justru merusak? Para filsuf di masa lalu seperti Socrates telah mengajarkan kita cara menguji suatu ucapan. Mereka memberikan kita sebuah quality control yang harus dilalui setiap kata sebelum kita lepaskan ke dunia, yakni filter 3 saringan ucapan. Yang pertama, truth. Apakah yang akan kita sampaikan ini adalah fakta yang terverifikasi kebenarannya, atau sekedar gosip yang diperindah, atau bahkan asumsi yang diyakini sebagai kebenaran? Berbicara tanpa dasar, kebenaran adalah permulaan dari kekacauan sosial. Yang kedua yakni goodness. Meskipun itu benar, apakah ini baik untuk kita ucapkan atau malah perselisihan dan pertikaian? Kebaikan harus menjadi tujuan, bahkan untuk menyampaikan sebuah kritik. Dan yang terakhir yakni utility. Seandainya itu benar dan baik, apakah ini bermanfaat bagi orang yang mendengarnya? Atau hanya untuk melepaskan ego kita semata? Hadirin sekalian, betapa banyak masalah yang dapat kita hindari jika kita disiplin menerapkan 3 saringan sederhana ini. Lisan yang teruji adalah lisan yang berprinsip dalam berbagai ajaran kebijaksanaan, termasuk ajaran Islam yang kita yakini. Lidah digambarkan sebagai sebuah pisau tanpa tulang. Ia sangat fleksibel, bisa memuji setinggi langit, bisa menjatuhkan sedalam jurang. Dan inilah bagian yang terpenting, kata-kata yang terlepas tidak akan pernah ditarik kembali. Coba kita renungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ini bukan sekedar saran etika, ini adalah perintah fundamental yang setara dengan keimanan kita. Tidak ada pilihan tengah, berkata baik atau diam. Kenapa lisan begitu penting dalam konteks agama? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan 2 malaikat pencatat untuk selalu mendampingi kita, Raqib dan Atid. Mereka mencatat bukan hanya perbuatan tangan kita dan kaki kita, namun setiap perkataan kita dan yang kita tuliskan adalah arsip abadi yang akan dipertanggungjawabkan di hari akhir. Sebuah contoh nyata, jika kita menyebarkan gibah, kita tidak hanya merusak nama baik seseorang, tetapi kita secara spiritual telah memakan daging saudara kita yang busuk. Sebuah analogi yang sangat kuat untuk menggambarkan betapa seriusnya dosa lisan. Tujuan tertinggi menjaga lisan untuk menjadi arsitek kehidupan, bukan arsitek perpecahan. Mari kita ubah peran lisan kita dari criticizer menjadi motivator. Ganti kebiasaan mengkritik kelemahan orang lain dengan cari memuji keunggulan mereka. Jadilah penyemangat, bukan peruntuh. Dari propagandis dan menjadi jembatan dialog. Hentikan penyebaran informasi dan memprovokasi. Gunakan lisan untuk bertanya, mendengarkan, dan memahami perspektif yang berbeda. Jadilah pendamai saat terjadi perselisihan ketika kita menggunakan lisan untuk memberi semangat, memuji, dan berterima kasih. Kita sedang melakukan sedekah tanpa modal.
Kita sedang menanam benih optimisme di hati orang lain. Bukankah ini adalah bentuk dari fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan yang paling mudah kita lakukan? Hadirin yang terhormat, menjaga lisan adalah tanda kedewasaan tertinggi, yang bukan hanya tentang etika, melainkan tentang disiplin diri, integritas spiritual, dan tanggung jawab sosial. Mari kita tinggalkan budaya merespon cepat tanpa berpikir sejenak. Mari kita peluk the power of pause, kekuatan untuk berhenti sejenak, menerapkan 3 saringan dan memilih kata-kata yang terbaik. Jadikanlah lisan kita tenang saat orang lain gaduh, bijak saat orang lain emosi, dan membangun saat orang lain menghancurkan. Karena kualitas lisan kita adalah cerminan dari kualitas diri dan iman kita. Salamatul insanu fil hifzil lisan. Keselamatan seorang manusia dari bagaimana dia menjaga lisannya. Wa usikum binafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.